Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ghibah itu terkategorikan sebagai silent killer, sebagaimana poin yang pertama. Pada poin yang kedua, bahwasanya dosa ghibah itu dosa besar. Karena Nabi meresponnya dengan ketegasan, Nabi tidak membiarkan, Nabi tidak memaklumi kalimat itu, Nabi tidak mengakhirkan penjelasan kepada Ibunda Aisyah untuk dijelaskan nanti. Tapi saat itu terjadi, Nabi langsung menjelaskan. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kalimat ini merupakan sebuah kalimat besar di sisi Allah, walaupun di mata manusia ini merupakan kalimat yang tampaknya kalimat biasa. Ya, karena berapa banyak perkara yang dipandang manusia biasa, tetapi di sisi Allah itu besar. Maka Allah menyampaikan di dalam surat An-Nur ayat yang ke-15 dengan sebuah kata yang indah sekali. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kalian mengira perkara-perkara itu kecil, tetapi bisa jadi perkara itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di channel Tauhid Istiqomah. Semoga video ini bisa membawa berkah untuk kita semua. Amin. Seluruh keluarga besar, keluarga muslim Munchen di Jerman. Ada sebuah riwayat di mana riwayat ini saya jadikan sebagai opening dan mukadimah di dalam pertemuan yang kita selenggarakan. Pada part yang ketiga, satu tema besar yaitu adalah sebagaimana kita memperlakukan, kita akan diperlakukan. Hadis ini diriwayatkan dalam jalurnya Abu Dawud, nomor hadisnya 4875. Hadis ini juga diriwayatkan dari jalurnya Imam Ahmad di dalam juz yang ke-6, nomor hadisnya 189. Bahwasanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah terbakar rasa cemburu yang ada pada hatinya terhadap salah satu istri Rasulullah yang lain. Lebih tepatnya, istri Rasulullah yang membuat Ibunda Aisyah betul-betul cemburu itu adalah seorang istri yang bernama Sofiyah binti Huyayyin. Tentunya perasaan cemburu adalah perasaan manusiawi, identik dalam kehidupan seorang wanita karena wanita didominasi dengan perasaannya, dan salah satu bahasa perasaan itu adalah rasa cemburu yang ada pada hatinya. Maka pada saat itu Ibunda Aisyah itu berkata, qalat Aisyah, qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min Sofiyah kada wa kada. Wa qala ba'dur ruwat, qala hasbuka min Sofiyah innaha qasirah. Bahwasanya Ibunda Aisyah itu beliau pernah melewati sebuah kejadian pahit. Kejadian ini tidak ditutupi dan tidak dikubur oleh Ibunda Aisyah dan tidak diberitakan. Kejadian ini tetap diberitakan oleh Aisyah, disampaikan oleh Aisyah karena beliau tahu apapun yang terjadi pada kehidupan beliau ketika berinteraksi dengan Rasulullah semuanya menjadi ilmu. Walaupun pada hadis yang nanti kita akan sampaikan ini menceritakan tentang salah satu di antara keterbatasan Ibunda Aisyah. Bahwasanya Ibunda Aisyah, walaupun beliau merupakan wanita surga, beliau tetap manusia biasa yang tidak maksum, sebagaimana Rasulullah terjaga dari kesalahan. Ini menunjukkan berarti kualitas keluarga Nabi dan kualitas para sahabat itu memang di atas rata-rata. Walaupun hadis ini menceritakan tentang sisi kekurangan mereka, hadisnya tetap diceritakan. Biasanya kalau kita justru sebaliknya, kalau kita mendapatkan ada sesuatu yang tidak baik dari berita yang pernah menimpa kepada kita, biasanya kita tidak menceritakan informasi itu kepada orang lain karena menjaga kehormatan kita semata. Tapi kalau keluarga Nabi dan para sahabat berbeda, mereka tahu apapun yang pernah terjadi ketika mereka berinteraksi dengan Nabi itu adalah ilmu. Dan mereka tetap menceritakan, walaupun pada hadis yang mereka ceritakan terkadang dalam tanda petik tidak menguntungkan mereka. Maka kita teruskan. Aisyah berkata bahwasanya pada satu hari saya pernah berkata kepada Rasulullah, hasbuka min Sofiyah. Cukup ya Rasulullah, kamu dengan Sofiyah itu cukup. Ini tidak terjadi perkataan ini kecuali karena rasa terbakar cemburu Ibunda Aisyah kepada Sofiyah. Sehingga beliau menyebutkan secara khusus nama Sofiyah. Cukup ya Rasulullah antara dirimu dengan Sofiyah. Bukan hanya mengatakan cukuplah antara dirimu dengan Sofiyah. Lalu saat itu Ibunda Aisyah melanjutkan. Wa fi ba'dir riwayat, dalam sebagian perawi mengatakan bukan hanya mengatakan itu. Tetapi Ibunda Aisyah juga mengatakan innaha qasirah.
Sesungguhnya Sofiyah yang kamu sebutkan itu, mungkin Rasulullah menyebut tentang sesuatu yang berkaitan tentang perilaku dari Sofiyah. Maka Ibunda Aisyah mengimbangi karena rasa cemburunya. Ini mungkin. Ketika beliau mengatakan innaha qasirah, sesungguhnya Sofiyah itu merupakan wanita yang pendek. Ketika Rasulullah merupakan pribadi yang sabar, kita sepakat dulu ya, Rasulullah itu merupakan pribadi yang selalu bersabar. Terutama ketika beliau menghadapi pendeknya sikap dari istrinya ketika sedang marah. Karena Rasulullah itu orang yang paling baik terhadap keluarganya. Kita tentunya mengetahui Ibunda Aisyah pernah membanting satu hidangan karena rasa cemburunya. Dan Rasulullah pun diam. Rasulullah tidak menanggapi terlalu berlebihan karena kesabaran baginda Nabi SAW. Di sisi yang lain, Rasulullah di dalam beberapa kisah, Rasulullah pernah mengharamkan madu. Karena beliau menghadapi dan mendapati ada dua istrinya yang cemburu. Karena kebiasaan Nabi ketika meminum madu di salah satu istri yang lainnya. Dan Rasulullah bersabar. Tapi ini agak berbeda ketika pada kejadian yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah. Ketika Ibunda Aisyah cemburu membanting hidangan, Rasulullah diam. Ketika Ibunda Aisyah pernah cemburu gara-gara kebiasaan Nabi meminum madu, maka Rasulullah menghentikan dulu minum madunya, bahkan mengharamkan madu untuk dirinya. Sampai Allah turunkan satu ayat di dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajika. Wahai Nabi, kenapa kamu haramkan apa yang dihalalkan Allah kepada dirimu? Surat At-Tahrim ayat yang pertama. Maka ketika Nabi mendapati bahwasanya Aisyah ini cemburu, lalu mengeluarkan sebuah kalimat di mana kalimat itu hanya terdiri dari 3 kata, innaha qasirah. Inna itu harfu taukid, sesungguhnya. Ha itu adalah isim dhamir, kata ganti yang berpulang kepada Aisyah. Maka beliau mengatakan qasirah, sesungguhnya dia itu adalah wanita pendek ya Rasulullah. Maka pada saat ketika mendengar ini, Nabi tidak dalam kondisi sebagaimana sikapnya ketika mendapati Aisyah itu pernah membanting hidangan. Nabi tidaklah beliau diam sebagaimana diamnya beliau ketika beliau rela mengharamkan madu. Tapi Nabi langsung mengeluarkan sebuah kalimat penegasan, lahir dari sebuah ketegasan tanpa menafikan rasa cintanya, sebuah ketegasan yang bercampur dengan sebuah cinta dan kasih sayang kepada istrinya ketika istrinya melakukan sesuatu yang besar di sisi Allah yang harus diluruskan, di mana kalimat yang disampaikan oleh Nabi untuk merespon ucapan dari Ibunda Aisyah itu apa? Wahai Aisyah, laqad qulti kalimatan lau mujizat bima il bahri lama jajathu. Maka pada saat itu Rasulullah langsung mengucapkan sebuah kalimat yang tegas tanpa menafikan sayangnya beliau. Kalimat yang tegas menggambarkan cinta kasih sayang beliau kepada Aisyah untuk diluruskan ketika salah. Maka Rasulullah mengucapkan sebuah kalimat. Sesungguhnya wahai Aisyah, kalau kalimat yang kamu ucapkan ini diteteskan dan dicampurkan kepada air di lautan, lama jajathu, maka sesungguhnya air lautan itu akan keruh disebabkan ucapan yang kamu ucapkan. Di mana kalimat itu adalah innaha qasirah, 3 kalimat, 3 kata. Inna ditambah dengan ha, ditambah dengan qasirah. Tetapi 3 kata yang bergabung pada saat diucapkan oleh Ibunda Aisyah, innaha qasirah, mampu mengalahkan jutaan, bahkan miliaran galon air lautan yang ada di timur dan barat, di mana lautan itu tidak mampu mengimbangi buruknya kalimat itu ketika keluar dari ucapan Ibunda Aisyah. Hadis ini sangat menarik untuk menjadi pertimbangan. Hadis ini cukup menarik untuk kita bahas. Hadis ini cukup menarik untuk kita jadikan sebuah insight yang tentunya kita tidak boleh lepas dari kehidupan kita untuk banyak mengambil insight supaya bisa memberikan koreksi di dalam kehidupan kita. Bahasa kitabnya insight itu adalah sebuah hikmah. Karena hadis ini ketika keluar dari lisan Ibunda Aisyah, maka sesungguhnya
betul-betul hadis ini disampaikan kembali oleh Ibunda Aisyah. Tanpa Ibunda Aisyah menutupi, tanpa Ibunda Aisyah mengkaburkan hadis itu, walaupun sebenarnya sekali lagi sebagaimana yang saya sebutkan, hadis ini sebenarnya tidak memberikan angin segar dan tidak memberi keuntungan kepada Ibunda Aisyah dalam tanda petik. Tapi Ibunda Aisyah menyampaikan karena beliau tahu ini adalah ilmu dan akan menjadi petunjuk bagi umatnya Rasulullah SAW. Ini menunjukkan betapa bersihnya hati seorang Ibunda Aisyah dan bersihnya hati para sahabat. Walaupun mereka terkadang mendapatkan kemarahan ketika mereka salah diri Nabi SAW, atau mereka mendapatkan kekeliruan yang dikoreksi oleh Nabi, mereka tidak segan untuk menceritakan tentang apa yang pernah menimpa itu. Sekali lagi, kecintaan mereka kepada kebenaran itu lebih jauh dan lebih besar daripada kecintaan mereka kepada diri mereka sendiri. Ini poin penting yang harus kita mengerti. Ya. Maka sesungguhnya hadis ini lalu memberikan kepada kita banyak insight. Maka ketika saya membaca riwayat ini yang diriwayatkan dari jalurnya Abu Dawud dan disampaikan pula dari jalurnya Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, ya, pada riwayat Abu Dawud pada hadis 4875, maka setidaknya memberikan kepada kita banyak insight. Insight yang pertama, bahwasanya apa yang ada pada riwayat ini based on true story dari apa yang menimpa kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu menceritakan tentang sebuah dosa yang dinamakan ghibah. Ketika Ibunda Aisyah menyebutkan satu perkara ketika Ibunda Sofiyah tidak berada pada majelis yang ada pada saat ketika Ibunda Aisyah menyebutkan kata innaha qasirah kepada baginda Nabi SAW. Jadi kita harus paham bagaimana kronologis ketika hadis itu diucapkan. Pada saat itu Sofiyah tidak ada. Sehingga akhirnya para ulama mengkategorikan based on true story pada riwayat ini sebagai sebuah kisah ketika terjadinya peristiwa ghibah ini. Ini disebut dengan kategori peristiwa ghibah karena peristiwa ini tidak ada Sofiyah. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya poin pertama, ghibah itu termasuk salah satu dosa yang hampir orang sering merasa alpa dan dia selalu merasa amnesia bahwasanya dia termasuk dosa besar. Berbeda ketika hati kita, jiwa kita, nafsu kita berinteraksi kepada dosa-dosa selain ghibah. Kalau kita dibicarakan tentang zina, tentunya kita memiliki awareness, kita memiliki kesadaran itu lebih besar kalau sudah bicara tentang zina. Laki-laki dan perempuan berdua tiba-tiba ada ketertarikan, ada dorongan nafsu pada jiwanya gitu. Kalau fitrahnya masih bersih, mereka tahu sebenarnya yang mereka lakukan nanti akan berpotensi menjadi dosa besar zina. Orang membunuh, biasanya orang memiliki self-awareness-nya itu benar. Dia tahu bahwasanya ini termasuk dosa besar. Ada khamr, biasanya orang berpikirnya itu panjang sebelum dia menegak minuman khamr mungkin yang ditawarkan kepada dirinya. Dosa riba pun sama, kita terkadang memiliki awareness yang bagus ketika kita membicarakan tentang riba. Terutama ketika kita sudah menjadi penuntut ilmu. Tapi berbeda dengan dosa ghibah, kita tentunya paham bahwasanya Ibunda Aisyah itu merupakan wanita yang tidak pernah berzina, terjaga kesuciannya. Bahkan ketika beliau pernah difitnah oleh Abdullah bin Ubay, tokoh munafik, bahwasanya beliau difitnah dengan seseorang yang bernama Sofwan bin Mu'attal, maka beliau dijaga kehormatannya dan kesuciannya oleh Allah langsung. Beliau tidak pernah minum khamr, karena beliau berada pada pendidikan dan tarbiyah terbaik dari salah satu manusia terbaik setelah Rasulullah, yaitu Abu Bakar. Dan beliau pun tidak pernah makan riba. Tapi ternyata ketika Ibunda Aisyah sangat terjaga dari zina, sangat terjaga dari khamr, sangat terjaga dari pembunuhan gitu. Tetapi ternyata seorang Ibunda Aisyah Ibunda Aisyah itu terpleset di dalam masalah dosa ghibah, walaupun beliau selamat dari dosa-dosa yang lain yang tadi kita sebutkan. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya manusia itu kalau hubungannya dengan ghibah itu hampir lengket. Hampir tidak ada satupun manusia yang selamat dari dosa ghibah kecuali yang betul-betul mendapatkan rahmat dari Allah dan mendapatkan penjagaan yang terus-menerus Allah berikan kepadanya ketika hatinya bersih.
ataupun ketika jiwanya salim. Ini menunjukkan bahwasanya perilaku dosa yang bernama ghibah itu betul-betul lembut. Jadi betul-betul dia disebut kalau dalam bahasa medis itu silent killer, kayak gula. Gula itu berbeda dengan racun. Racun itu bisa berdampak mematikan. Sebenarnya gula yang membentuk diabetes atau glukosa yang membentuk penyakit diabetes, dia itu juga bisa menimbulkan segala macam penyakit. Makanya induk segala penyakit dalam dunia medis, kalau tidak salah saya membacanya itu adalah glukosa atau diabetes, ya. Maka sesungguhnya ghibah itu termasuk silent killer di dalam bahasa pengertian agama. Karena sesungguhnya Ibunda Aisyah pun beliau pernah terpleset di dalam dosa ghibah ketika rasa cemburu menguasai hatinya, menguasai jiwanya, menjadikan beliau mengatakan kalimat untuk merendahkan Ibunda Sofia, untuk menganulir, untuk mengakomodasi rasa cemburu yang membakar hatinya, sampai dia mengucapkan sebuah kalimat di mana Ibunda Sofia kalau mendengar kalimat ini tentunya beliau sedih dan beliau tidak suka kalimat itu ditempelkan kepada dirinya sebagai wanita yang pendek. Walaupun memang Sofia beliau seorang ibunda yang memang secara fisik beliau pendek. Ya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hati-hati terhadap ghibah. Makanya betul kalau kita mendapati di dalam kitab-kitab para ulama ketika menjelaskan tentang ghibah, bahwasanya ketika berinteraksi dengan manusia ada dosa yang bernama dosa ghibah, di mana banyak orang terkadang mampu melaksanakan sholat, mampu melaksanakan puasa sunnah, mampu mengerjakan ketaatan dari yang wajib, dan mampu mengerjakan segala perkara yang sunnah gitu. Tapi belum tentu itu merupakan jaminan mutu mereka selamat dari dosa yang bernama dosa ghibah yang disebut dengan silent killer dalam kehidupan manusia. Nah, inilah pentingnya bagi kita untuk memahami tentang ini, karena sesungguhnya dosa itu kalau boleh kita sederhanakan penjelasannya, ada dosa yang terasa sekali, dosa tersebut. Dan ada dosa yang terasa tidak sama sekali terasa. Dosa riya itu tidak terasa. Dosa sombong tidak terasa. Dosa ghibah termasuk salah satu dosa yang tidak terasa. Terkategori kepada sebuah dosa yang disebut dengan silent killer. Makanya akhirnya para ulama menerangkan bahwasanya ketika seseorang itu biasanya ghibah, itu biasanya bukan terjadi kepada pelaku kemaksiatan. Karena pelaku kemaksiatan itu biasanya berputar-putar kepada dosa-dosa yang terasa. Pelaku kemaksiatan itu biasanya lemah di dalam penjagaan dari zina, lemah dari penjagaan terhadap masalah riba, lemah penjagaan terhadap dosa khamr, dan lain sebagainya. Tapi biasanya dosa ghibah itu justru menempel dan mengancam kepada orang-orang yang notabene mereka memiliki kebaikan dalam tanda petik secara penampakan mata. Artinya bahwasanya dia orang yang mungkin tidak berzina, mungkin tidak minum khamr, mungkin tidak makan riba. Tetapi ketika setan tahu bahwasanya dosa-dosa zina dan sederet dosa-dosa yang sama dengan itu tidak bisa memperdaya manusia fulan, maka biasanya setan itu akan memperdaya manusia itu dengan dosa yang bersifat silent killer, yaitu menggodanya dengan sombong, menggodanya dengan hasad, menggodanya dengan riya, dan menggodanya dengan ghibah. Makanya ghibah itu tidak terjadi kecuali orang itu merasa dirinya pede dan memiliki keutamaan yang lebih tinggi daripada manusia ketika dia menyimpulkan secara prematur untuk dirinya. Biasanya ghibah itu terjadi karena dia merasa lebih baik dalam ibadah. Yang kedua, dia merasa lebih baik di dalam masalah harta. Dan yang ketiga, dia lebih baik dalam masalah fisik. Sehingga akhirnya ketika orang memiliki tiga atau salah satu dari tiga ini biasanya terjadilah ghibah. Orang yang ahli ibadah biasanya suka mengomentari orang yang lemah ibadah, ya, menurut versinya mereka. Orang yang biasanya memiliki kelebihan di dalam, misalkan di dalam harta, biasanya mereka suka meremehkan yang tidak memiliki kelapangan harta dibandingkan dirinya. Dan yang ketiga biasanya orang yang memiliki plus atau memiliki kelebihan di dalam fisik, biasanya mereka itu suka merendahkan mereka yang tidak memiliki fisik sebagaimana fisik yang mereka miliki. Nah, itulah yang menjadikan kita harus paham
Di balik kebaikan yang kita lakukan tetap ada sebuah celah fitnah. Ya, di balik setiap kebaikan yang kita lakukan itu tetap ada yang dinamakan dengan celah fitnah. Di balik setiap harta yang kita miliki ada celah fitnah dan celah jebakan. Di balik setiap kelebihan fisik itu tetap ada celah fitnah yang bisa menimpa kepada seseorang. Sadar atau tidak sadar, dan kebanyakan banyak manusia yang tidak menyadari tentang perkara itu. Itu yang menjadikan kita memahami tentang hal ini yang pertama. Bahwasanya perkara ghibah ini merupakan termasuk terkategori silent killer. Sekali lagi kita mengingatkan, biasanya yang suka ghibah bukan peminum khamr. Biasanya yang suka ghibah itu bukan pezina. Biasanya yang suka ghibah itu bukan pembunuh. Tetapi orang-orang yang biasanya punya kelebihan dalam ibadah, punya kelebihan dalam harta, punya kelebihan misalkan di dalam masalah fisik, di dalam masalah nasab, yang menjadikan akhirnya dia suka untuk membicarakan tentang kekurangan orang lain, atau membicarakan tentang satu kata, di mana kata itu tidak disukai sama objek yang dibicarakan ketika mereka hadir mendengar secara langsung. Yang kita harus paham. Yang kedua, kita tentunya memahami hadis yang tadi kita dapatkan based on true story dari apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ini termasuk dosa besar, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapinya dengan tegas. Kalau bukan termasuk dosa, Nabi adalah orang yang paling bersabar terhadap perkara-perkara yang sifatnya itu tidak menjadi sebuah dosa besar. Nabi tidak pernah marah kecuali ketika haknya Allah itu ada yang mengurangi. Makanya ketika ini merupakan dosa besar, reaksi yang ditampakkan oleh Nabi itu menunjukkan bahwasanya keseriusan Nabi untuk memberikan penegasan dan memberikan sebuah batasan yang sangat jelas kepada Ibunda Aisyah dan kepada kita selaku umatnya yang mendengarkan kisah nyata ini yang terjadi pada kehidupan Ibunda Aisyah. Kalaulah perkataan Ibunda Aisyah innaha qasirah itu merupakan perkataan yang masih bisa dimaklumi dan tentunya masih bisa mendapatkan permakluman, Nabi pasti akan diam. Nabi pasti akan diam. Tapi Nabi pada saat itu tidak diam. Nabi itu menceritakan Nabi itu diceritakan memperlihatkan sebuah reaksi. Bagaimana reaksinya itu betul-betul tegas. Padahal kita tahu bagaimana cintanya Nabi kepada Ibunda Aisyah. Dan ketegasan Nabi ini justru menunjukkan bahwasanya cinta kasih yang benar itu bukan membiarkan yang salah, tapi tetap harus meluruskan ketika terjadi sebuah kesalahan yang besar. Karena kesalahan ini tidak mungkin dibiarkan, tetapi kesalahan ini harus dikoreksi. Makanya kalimat Nabi itu di dalam respon yang beliau sampaikan kepada Ibunda Aisyah, ketika Ibunda Aisyah terjerembab melakukan dosa ghibah, maka pada saat itu Rasulullah itu mengucapkan dengan sebuah perkataan yang Masya Allah, laqad qulti kalimatan, lau mujizat bima il bahri lama zajathu. Ini merupakan kalimat yang kalau kita renungkan dengan mata terpejam, hati yang ikut merenungkan perkataan ini direspon oleh Nabi dengan sebuah respon yang penuh dengan ketegasan. Nabi tidak bercanda sedikit pun ketika mengomentari itu. Nabi tidak memilih diksi-diksi yang lembut, tapi Nabi memilih diksi yang sangat tegas. Bahwasanya beliau mengatakan, laqad qulti kalimatan lau mujizat bima il bahri lama zajathu. Sesungguhnya engkau telah mengucapkan sebuah kalimat yang kalimat itu kalau dicelup ke lautan itu akan tercemar menjadi hitam. Ya. Dan saya tadi mengatakan dalam penjabaran yang begitu gampang, lautan itu jutaan galon. Ketika lautan itu merupakan jutaan galon, tetapi ketika lautan itu jutaan galon, sama sekali bahwasanya dia tidak akan pernah mampu dan tidak pernah bisa untuk menanggung kalimat ketika dikatakan oleh Aisyah dengan kalimat hitam itu, tiga kata itu tidak bisa. Tiga kata itu menimbulkan dampak air lautan menjadi hitam. Padahal itu tiga kalimat. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ghibah itu terkategorikan sebagai silent killer, sebagaimana poin yang pertama.
pada poin yang kedua bahwasanya dosa ghibah itu dosa besar. Karena Nabi meresponnya dengan ketegasan, Nabi tidak membiarkan, Nabi tidak memaklumi kalimat itu, Nabi tidak mengakhirkan penjelasan kepada Ibunda Aisyah untuk dijelaskan nanti. Tapi saat itu terjadi, Nabi langsung menjelaskan. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kalimat ini merupakan sebuah kalimat besar di sisi Allah, walaupun di mata manusia ini merupakan kalimat yang tampaknya kalimat biasa. Ya, karena berapa banyak perkara yang dipandang manusia biasa, tetapi di sisi Allah itu besar. Maka Allah menyampaikan di dalam surat An-Nur ayat yang ke-15 dengan sebuah kata yang indah sekali. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Kalian mengira perkara-perkara itu kecil, tetapi bisa jadi perkara itu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini menjelaskan kepada kita bahwasanya dosa ghibah itu termasuk terkategori pada lingkaran dosa sangat besar sekali, sehingga akhirnya mendatangkan reaksi yang begitu tegas dari Rasulullah SAW supaya Ibunda Aisyah dan supaya umatnya Rasulullah itu tidak menganggap bahwasanya kalimat-kalimat semacam itu yang terkategori menyebutkan sesuatu tentang saudaranya itu dianggap biasa. Itu tidak pernah biasa kalimat itu. Ya. Sehingga akhirnya kalimat itu diucapkan oleh Rasulullah untuk mengingatkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha untuk memberikan pula penjelasan kepada kita, bahwasanya ini termasuk salah satu dosa yang cukup besar. Sehingga akhirnya kalau kita sedikit membedah tentang dosa ghibah, ketika kita memahami, ketika kita ingin diperlakukan yang baik dan kita harus memperlakukan yang baik, dan kategori wilayah ketika kita memperlakukan baik itu jangan gibahin orang. Maka setidaknya akhirnya kita mendapati bahwasanya dosa ghibah itu akhirnya kita harus paham bahwasanya dosa ghibah itu merupakan dosa yang sangat besar. Di mana setidaknya ada beberapa hal untuk menjadi materi perenungan kita tentang dosa ghibah supaya betul-betul kita berhenti dari dosa ghibah itu. Maka yang kita jumpai dan pula kita dapati bahwasanya dosa ghibah itu yang pertama, dosa ini mengundang laknat dari Allah. Makanya dosa ini merupakan salah satu dosa yang disebutkan secara khusus dan secara spesifik di dalam surat Al-Hujurat. Di mana dosa kalau sampai dijelaskan langsung oleh Allah di dalam Al-Quran berarti kita disuruh untuk memberikan perhatian kepada dosa itu sampai dosa itu tidak diceritakan di dalam hadis, tapi dosa itu diceritakan di dalam surat Al-Hujurat. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kamu suka? Ayuhibbu ahadukum, apakah suka di antara kalian untuk memakan bangkai dari saudara kalian? Ya, tentunya kita tidak suka. Disebutkan secara khusus oleh Allah di dalam surat Al-Hujurat, berarti dosa ini mengandung perhatian dari Allah. Bahwasanya dosa ghibah yang berakibat untuk bisa menimbulkan rasa sakit hati, bisa menimbulkan rasa luka pada saudara kita, maka sesungguhnya Allah yang akan turun memberikan perlindungan atas setiap luka dan setiap perih yang dirasakan orang lain ketika dia menjadi korban ghibah. Allah yang turun langsung. Ya. Berarti ini menunjukkan kepada kita bahwasanya perilaku-perilaku semacam ini sangat kita khawatirkan kalau kita tidak menyadari secara sadar dengan ilmu bahwasanya ini termasuk silent killer, tapi walaupun silent killer, ini termasuk dosa besar. Sampai mengundang laknat, sampai mengundang reaksi Nabi SAW seketika supaya ini tidak dianggap menjadi dosa yang ringan. Dan seketika pula kita mendapati bahwasanya dosa ini merupakan dosa yang langsung mendapatkan perhatian dari Allah ketika Allah langsung menyebutkan tentang besarnya dosa ini di hadapan Allah pada surat Al-Hujurat. Di sisi yang lainnya masih ditambah lagi bahwasanya dosa ghibah ini merupakan dosa yang secara fikih ini kalau kita sampai melakukan dosa ghibah itu sebagian para ulama itu mengatakan ini dosa yang ketika kita melakukannya
maka sesungguhnya kita tidak akan langsung diampuni dosa-dosa kita dan tidak akan langsung diampuni maksiat yang telah kita lakukan sampai kita meminta maaf dan keridhaan atas apa yang kita perbuat dari apa yang pernah kita lontarkan tentang dirinya. Dosa zina, dosa khamar itu seketika bisa mendapatkan tobat ketika betul-betul kita menyesali, lalu kita bertobat. Lalu Allah akan memberikan tobatnya dengan sifat ghafurnya Allah dan sifat ghafarnya Allah. Tapi berbeda dengan dosa yang berkaitan tentang hakul adami. Dosa yang berkaitan tentang hakul adami itu merupakan sebuah dosa yang tidak ringan. Tetapi dosa yang berkaitan tentang hakul adami, yaitu berkaitan antara manusia dengan manusia, itu tidak serta-merta bisa diterima taubatnya tanpa kita minta keridhaan. Terlebih lagi ketika orang yang kita gibahi tahu apa yang kita gibahin. Sebagian para ulama mengatakan kalau kamu gibah, lalu orang yang menjadi objek dari gibahmu tahu kamu gibahin tentang dirinya, kamu harus datang meminta keridhaannya secara langsung. Dan itu menunjukkan bahwasannya dosa yang berkaitan manusia itu tidak ringan. Makanya ditambah lagi dengan poin yang keempat, bahwasanya dosa gibah itu merupakan salah satu dosa yang berkategori rayap yang bisa menghapuskan amal kebaikan kita. Karena ketika kita membicarakan tentang amal, ketika kita jatuh kepada perkara gibah, itu menghancurkan amal ibadah kita. Karena ibadah kita nanti kita setorkan kepada orang yang kita zalimi dengan lisan kita. Dan kita harus mau tidak mau, suka tidak suka untuk menerima limpahan dan transfer dosa dan maksiat yang dilakukan olehnya. Walaupun kita tidak menikmati dosa itu. Tapi kita harus siap menerima akibat dari apa yang kita lakukan. Kamu harus menerima dosanya dia. Bisa jadi ada orang gibah, ketika di dunia dia tidak berzina, lalu dia gibahin orang, maka ketika orang yang digibahin ini meminta keadilan kepada Allah, dia mempunyai dosa zina. Dia merasakan nikmatnya zina ketika dulu di dunia. Tapi karena dia digibahin, dosa zinanya diserahkan kepada orang yang menggibahi, walaupun orang yang gibah tidak berzina. Dan bisa jadi dari gibah, jatuhlah seseorang kepada dosa membunuh, kepada dosa khamar, kepada dosa zina, walaupun dia tidak melakukan dosa ini. Ya. Jadi secara mengerikan dosa gibah itu, orang yang gibah, mungkin dia tidak berzina, mungkin dia tidak minum khamar, mungkin dia tidak makan riba. Tapi ketika dia terus menikmati dosa gibahnya, ketika mereka tidak bertobat dari dosa gibah itu, akan datang di pengadilan Allah. Bisa jadi yang melakukan zina orang lain, yang melakukan riba orang lain, yang melakukan khamar orang lain, tetapi kamu yang akan merasakan dosa itu ketika dosa itu harus ditimpakan kepada dirimu sebagai konsekuensi ketika kamu mendolimi orang lain ketika melakukan upaya gibah. Dan itu menjelaskan kepada kita, poin yang kedua ini berat sekali. Supaya kita semakin mengerti tentang perkara ini dan supaya kita, sekali lagi ya, kita ingin membangun awareness diri kita di dalam kesolihan. Karena soleh itu bukan hanya sekedar kita menjalankan ketaatan, tetapi kita harus aware. Kita ini harus awareness, kita ini harus waspada terhadap perkara-perkara yang bisa mengganggu jalan kesolihan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu merupakan poin yang kedua yang kita harus mengerti, ya, tentang masalah dosa gibah. Dia silent killer, dia terkategori kepada dosa besar, mengundang reaksi tegas dari baginda Nabi SAW. Dia termasuk dosa sangat besar sekali karena diceritakan dan dikisahkan oleh Allah secara spesifik di dalam surat Al-Hujurat. Dan kita ketika mendapatkan penegasan dari Rasulullah, penegasan dari Allah di dalam surat Al-Hujurat supaya kita paham. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kalian mengira itu kecil padahal bisa jadi itu besar di sisi Allah. Surat An-Nur ayat yang ke-15. Yang ketiga yang kita dapatkan dari masalah ghibah ini, maka sesungguhnya ghibah ini ketika dia dikategorikan sebagai dosa sangat besar di dalam konteks amalan manusia, maka sesungguhnya dosa ghibah itu memiliki sebuah konsekuensi. Karena setiap dosa pasti ada konsekuensinya, ya, yang pasti kita akan hadapi. Apa konsekuensi yang kita hadapi di dalam dosa ghibah itu?
Nah, setidaknya kita harus memahami ada beberapa poin yang bisa menjadi sebuah menjadi upaya untuk menyadarkan kita. Kalau kita sampai ghibah dalam kehidupan kita berinteraksi pada saat ketika bermuamalah pada manusia, maka sesungguhnya dosa ghibah itu sebagaimana magnet yang menarik partikel-partikel yang ada di sekitarnya. Itu ghibah. Dosa ghibah itu kayak magnet yang mengundang kepada kita berbagai macam keburukan. Maka apa yang akan kita dapati? Yang pertama, kesulitan demi kesulitan itu akan kita hadapi bukan karena takdir kita yang jelek, tapi karena kita pernah melakukan kejahatan kepada saudara kita, lalu kejahatan itu akan berbalik kepada kita di dalam kehidupan bukan karena takdir kita digariskan oleh Allah itu jelek, tapi kesulitan itu kita dapatkan karena kesulitan ketika kita terjebak kepada dosa ghibah, membuat orang terluka, sehingga akhirnya algoritmanya itu pada takdir kita berjalan dengan kesulitan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, ya, maka perbuatan baik kembali kepada dirimu. Tapi kalau kamu berbuat jahat, ya itu juga akan kembali kepada dirimu sendiri. Jadi akhirnya bisa jadi ada orang besok ataupun lusa ataupun tahun depan, dia merasakan kesulitan, bisa jadi kesulitan itu bukan karena Allah yang menyulitkan. Karena Allah itu selalu menginginkan kemudahan kepada setiap manusia. Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah 185, Allah itu menginginkan yang mudah dan tidak menginginkan yang sulit. Ya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan yang mudah dan tidak pernah menginginkan yang sulit. Berarti kalau ada kesulitan yang terjadi pada kehidupan manusia, bukan Allah yang menyulitkan sejatinya. Tapi kesulitan itu didapatkan disebabkan karena dia sendiri yang melakukan kejahatan, dan kejahatan itu hanya menarik kepada kejahatan yang hadir pada hidupnya. Kayak seseorang ketika melemparkan bumerang. Tahu bumerang? Kita melemparkan bumerang pasti akan kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita tidak siap mempelajari ilmu menangkap bumerang, maka itu akan menjadi sebuah tragedi untuk kita. Bisa terkena kepala kita, bisa terkena wajah kita, dan bisa menimbulkan luka. Orang yang sudah siap melemparkan bumerang itu harus memiliki kepandaian untuk menangkap kembali bumerang itu. Ghibah itu sama. Sebenarnya tidaklah kamu itu ghibah, kecuali ghibah itu akan kembali kepada kesulitan demi kesulitan yang kita dapatkan pada kehidupan kita. Jadi trennya, jadi formatnya kehidupan orang beriman itu apa? Hindari menyulitkan kehidupan orang lain, hindari kita membuat luka kehidupan orang lain dan membuat perih kehidupan orang lain, supaya kita mendapatkan kemudahan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Ingatlah pada surat Al-Isra ayat yang ke-7. Wa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, akan kembali kebaikan itu kepada dirimu, dan ketika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu akan kembali kepada dirimu. Ya. Yang kedua yang kita harus pahami bahwasanya ketika seseorang itu melakukan dosa ghibah, maka sesungguhnya ghibah itu kita harus ingat, yang melakukan ghibah itu juga memiliki aib dan dia juga memiliki aurat. Dan tidaklah seseorang itu melepaskan dan membuka aibnya dan membuka auratnya akan dibuka oleh Allah sebagaimana dia membuka aib dan membuka aurat orang lain. Siapa yang membuka kancing baju dalam tanda petik orang lain, maka akan terbuka kancing bajunya. Siapa yang membuka aib orang lain, maka Allah akan membuka aibnya dan akan membuka dosa yang dia lakukan dan apapun yang dia kerjakan. Karena apa? Orang yang kita buka aibnya dan kita buka auratnya, sejatinya kita pun memiliki aib dan aurat. Kenapa kita begitu pede membuka aib dan aurat orang lain, padahal kita pun selalu berjalan dengan melekat aib dan kekurangan yang ada pada diri kita. Sehingga di situ kita menjumpai bahwasanya kalau engkau sudah berani membuka aib orang lain dan auratnya, kamu harus siap.
aib kamu dan aurat kamu akan terbuka sebagaimana kamu telah membuka aib dan aurat orang lain. Maka sesungguhnya ini menjadikan kita memahami impact dari sebuah ghibah itu. Secara otomatis orang yang mereka itu diberikan kemampuan untuk menjaga diri dari ghibah, dia telah menjaga aib dan auratnya. Tapi orang yang lemah penjagaan dirinya dari ghibah, maka sebenarnya dia sendiri yang akan mempreteli satu persatu proteksi yang ada pada dirinya dan akan terlihat bagaimana aibnya dan akan terlihat bagaimana auratnya. Dan yang ketiga, bahwasanya dosa ghibah itu menghancurkan amal ibadah sendiri. Nah, inilah yang menjadikan kita pada poin yang ketiga ini memberikan kepada kita bahwasanya ternyata ghibah itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Jadi bisa jadi dosa ghibah ini dipandang oleh sebagian besar orang itu merupakan dosa yang biasa dan menjadi santapan sehari-hari. Walaupun dosa ghibah hari ini telah mengalami berbagai macam covering ya, yang berbeda-beda. Dinamakan entertain, dinamakan infotainment, dinamakan informasi mungkin selebriti, atau mungkin dinamakan informasi bisik-bisik tetangga, atau bisa jadi tertutupi dengan sebuah kata arisan, ngobrol ringan, obrolan basa-basi daripada tidak ada materi dan tema. Apapun nama itu, sesungguhnya semua nama yang hari ini memberikan cover tentang sebuah dosa ghibah, dia tetap ghibah ketika berbicara tentang sesuatu yang tidak disukai oleh saudara kita ketika saudara kita hadir. Ini pula poin yang ketiga. Poin yang keempat, mungkin di antara kita ada yang bertanya, kenapa dosa ghibah itu dikategorikan sebagaimana memakan mayat orang lain? Maka sesungguhnya kenapa dosa ghibah itu sampai dianalogikan oleh Allah di dalam surat Al-Hujurat, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Maka apakah kamu suka memakan bangkai saudaramu, yang mana kamu pasti akan membencinya dan tidak akan mau memakan bangkainya? Kenapa Allah menganalogikan dosa ghibah itu sebagaimana memakan bangkai saudaranya? Karena sesungguhnya ghibah identik dengan kata bangkai yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Hujurat. Karena memang ghibah itu orang yang kita jatuhkan kehormatannya, kita rendahkan dan kita sebutkan dengan penjelasan-penjelasan negatif. Yang ketika penjelasan itu tidak disukai olehnya ketika mendengar penjelasan itu dari kita. Karena pada dasarnya dia tidak bisa membela diri. Kayak mayat. Mayat itu tidak bisa membela diri. Kita ngomong nih, ada orang meninggal dunia. Lalu kita ngomong macam-macam sama mayat. Kan mayat diem aja. Kamu ini jelek, kamu ini hitam, kamu ini begini, kamu itu begini. Kamu tuh sok suci, kamu ini sok alim. Kamu itu sok ngatur, dan lain sebagainya. Ketika mayat dibicarakan dengan penjelasan apapun, mayat itu diem. Karena dia tidak punya kuasa untuk membela dirinya ketika sudah tercabut ruh dari jasadnya. Sama dengan ghibah. Ghibah itu sama. Ghibah itu tidak ada orang. Ghibah itu orang yang kita bicarakan dari sisi negatifnya, dia tidak bisa membela diri. Kalau dia ada, mungkin dia bisa membela dirinya. Tapi karena dia tidak bisa membela diri pada saat ketika kalimat itu diucapkan, ketika tidak berada pada majelis yang sama, itulah yang menjadikan dia punya kemiripan dengan bangkai ketika tidak bisa membela dirinya sendiri ketika sudah mati. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya perkara ghibah itu memang benar adanya. Kalau bohong itu namanya dusta. Dzikru akhaka bimala yardu atau bima yakrah. Ghibah itu merupakan dosa ketika kamu menyebutkan sesuatu yang apabila saudaramu mendengarnya dia tidak suka. Kalau memang benar, itu namanya ghibah. Kalau itu tidak benar sesuai dengan fakta, itu namanya adalah dusta. Ya. Makanya sekali lagi, karena dosa ghibah ini sudah diserupakan dengan bangkai dan termasuk silent killer, termasuk lingkaran dosa besar gitu. Apapun cover yang sekarang sering diucapkan manusia ketika membicarakan ghibah, apapun ucapan itu tetap tidak akan pernah mengubah makna yang sebenarnya. Ghibah tetap ghibah, walaupun namanya itu macam-macam. Walaupun namanya diubah dengan kalimat yang ngetren, infotainment. Ya, itu kalimat yang ngetren. Ya, tapi itu tetap ghibah. Majelis arisan itu tetap ghibah, walaupun diberikan
opening dan mukadimah yang tampaknya meyakinkan. Saya itu sebenarnya nggak mau gibah, tapi gimana ya? Nah, ini sebenarnya kalimat yang ambigu. Saya tidak mau gibah, tapi gimana ya? Ya sebenarnya kamu gibah, tapi justru kamu berkamuflase. Kamu berkamuflase dengan mengatakan sebenarnya saya tidak mau gibah, tapi justru gibah itu lebih buruk daripada orang yang saya gibah ya, dosanya saya tanggung. Ini orang ini lebih baik daripada yang pertama. Dia gibah tapi sok untuk bijak, tidak ingin untuk gibah. Sebenarnya sih saya tidak mau gibah, tapi itu kalimat tapi itu. Maka apapun namanya ini, maka tetap kita harus memiliki sebuah proses kesadaran kuat ya. Bahwasanya gibah itu merupakan perkara besar. Walaupun hari ini mengalami berbagai macam penamaan yang tampak berbeda dari kata gibah. Karena orang yang gibah terkadang tidak mau mengatakan itu gibah. Saya nggak gibah loh ya sebenarnya, tapi ini merupakan hal yang... terkadang setan itu membantu manusia untuk melakukan pembenaran terhadap kalimat atau terhadap tindakan dan perbuatan gibah yang diucapkan. Setan akan mendatangkan alasan sebagaimana setan mendatangkan alasan bagi orang yang beriman untuk melakukan dosa. Sebagaimana setan membantu Adam untuk melakukan pembenaran ketika dia memakan buah yang diharamkan oleh Allah. Maka setan itu akan melakukan pembenaran sebagaimana ketika dia tidak mau sujud kepada Adam, dia pun melakukan pembenaran. Maka pembenaran itu akan selalu ada. Supaya apa? Supaya litabrir, supaya orang itu merasa itu nggak dosa gibah. Sehingga akhirnya setan mendorong untuk melakukan pembenaran gitu. Supaya dia terus akan melakukan format semacam itu ya karena dia tidak merasa kalau itu merupakan dosa gibah. Makanya poin ini penting untuk kita garis bawahi untuk saya dan kita semuanya. Dosa gibah itu selalu dimulai dengan kalimat-kalimat pembenaran. Ya. Kalimat-kalimat pembenaran. Ya saya kan wajar, saya lagi marah kok. Ya. Lihat Nabi tidak membenarkan yang dilakukan Ibunda Aisyah, walaupun Nabi tahu bahwasanya Ibunda Aisyah itu wanita pecemburu dan Ibunda Aisyah dan Rasulullah tahu bahwasanya wanita itu merupakan makhluk yang bengkok. Tapi di antara fakta bahwasanya wanita itu pencemburu, Nabi paling tahu tentang wanita. Nabi paling tahu tentang istrinya. Nabi juga paling tahu bahwasanya tabiatnya istri itu memang bengkok. Tapi hal-hal itu tidak menjadikan Nabi membenarkan apa yang dikatakan oleh Aisyah, Ibunda Aisyah. Nah, hati-hati bahwasanya format yang gibah itu terkadang banyak sekali kita itu melakukan pembenaran sebelum kalimat gibah itu kita ucapkan. Sehingga biasanya ketika kita tidak sadar dengan pembenaran-pembenaran semacam ini, maka seseorang akan terus bergibah, dan akhirnya yang paling kita khawatirkan kelak, dia akan tertimpa dengan dosa khamar, tertimpa dosa riba, walaupun dia tidak pernah makan riba. Bukankah itu mengerikan? Kita sepanjang hidup menjaga diri riba, tapi akhirnya kita terkena dosa riba dari orang yang kita jadikan objek untuk kita gibahin ketika orang itu juga makan riba. Tapi orang itu nanti di hadapan Allah akan terbuka bahwasanya dia pernah digibahin siapa saja. Lalu dia minta keadilan dari Allah. Ketika meminta keadilan dari Allah, maka Allah akan memberikan keputusan. Bisa jadi keputusannya dosanya dia diserahkan kepada yang gibahin, dan bisa jadi dosanya dia itu melakukan riba, atau bisa jadi dia berzina. Lalu ditimpakan dosa itu kepada kita untuk mengganti dosa gibah yang pernah kita lakukan. Bukankah tragis orang yang tidak melakukan zina tapi bisa mendapatkan dosa zina? Bukankah tragis orang yang tidak makan riba tapi dia harus menanggung dosa riba? Dan itu dimulai dari kalimat yang sifatnya itu litabrir, membenarkan. Jadi ada sebuah kalimat pembenaran dosa gibah itu. Karena setiap dosa itu ada alasan untuk membenarkan. Ada orang yang sedang berzina, dia menganggap, Allah Maha Pengampun. Terjadilah zina. Terkadang ada orang yang melakukan dosa riba, dia menganggap, ya sudahlah nanti kalau sukses kan saya nanti akan tobat dan akan banyak sedekah. Akhirnya dia ngambil riba. Ya. Ada orang yang meninggalkan sholat, dia juga memiliki alasan dan teori untuk membenarkan. Sudahlah, masih muda lah, nggak usah banyak sholat. Nanti aja kalau sudah tua 40, 50 saya baru sholat.
Artinya dosa itu selalu ada alasan pembenaran. Dosa ghibah pun sama. Dosa ghibah itu merupakan dosa yang selalu didatangkan kalimat pembenaran dulu. Dia coveringnya sudah bermacam-macam dan selalu ada sebuah opening untuk membenarkan apa yang dikatakan. Walaupun apapun alasannya, ghibah is ghibah. Ghibah tetap ghibah. Yang dia tidak akan berubah hukumnya dan tidak akan mengurangi dosanya. Dan bagaimana ancaman besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Lah inilah yang menjadikan kita memahami bahwasanya ghibah itu merupakan salah satu di antara awareness yang kita miliki pada kehidupan kita adalah mengantisipasi jatuhnya seseorang itu kepada perilaku dosa ghibah. Saya termenung sekali dengan kalimat yang diucapkan Umar bin Khattab. Aku tidak pernah mendapatiku ketika diam itu salah. Tapi aku mendapatiku ketika aku ngomong berkali-kali salah. Memang solusinya dari ghibah itu adalah diam. Tidak usah kita bicarakan. Ya. Makanya inilah yang menjadikan seseorang itu harus mengerti tentang ghibah. Makanya ghibah itu bisa muncul dari berbagai macam versi. Ada orang ghibah pada masalah nasab. Contohnya dia ngibahin, oh dia mah keturunan orang nggak benar, oh keluarganya nggak benar, oh keluarganya abangan, oh keluarganya mantan pezina. Ini termasuk ghibah pada nasab. Ini termasuk salah satu versi pada ghibah. Kadang-kadang ghibah itu dalam masalah harta, dia orang miskin, ya, atau dia ada orang yang ya hidupnya nggak pernah beruntung. Ini termasuk salah satu di antara ghibah juga kalau kita tidak berhati-hati mengucapkan kalimat itu. Yaitu ghibah pada hartanya lalu kita merasa boleh membicarakan tentang kondisinya hanya karena hartanya tidak sebanyak harta yang kita miliki. Atau kita mengatakan itu karena kita merasa bahwasanya atau kita mengatakan kalimat itu karena biasanya kita mengucapkan kalimat itu karena biasanya kita merasa lebih beruntung dari dirinya. Ada yang namanya ghibah itu terkadang berbicara tentang kebiasaannya. Ini juga termasuk ghibah. Ini tukang makan. Ini mah dia suka tukang plesir kemana-mana. Ini termasuk hal-hal yang sifatnya membicarakan tentang kebiasaan. Padahal ketika orang itu mendengarnya tentunya dia tidak suka. Kalau Ustadz itu mah orangnya begini, orang begini. Jangan merasa sok tahu dengan kehidupan orang lain. Hanya karena video 5 menit yang pernah kita dengarkan. Ya. Termasuk ghibah juga itu adalah ketika kita meniru-niru orang lain dan orang itu tidak suka ditiru-tiru. Misalkan cara ngomongnya, cara mungkin meletakkan tangannya gitu. Di mana orang itu kalau melihat kita suka meniru-niru perbuatan dia tidak suka. Maka ini pun termasuk di antara ghibah. Jadi ghibah itu betul-betul cakupannya luas. Bisa ghibah pada nasab, ghibah pada kebiasaan, ghibah pada fisik, ghibah pada masalah ketidakberuntungan dia, ghibah pada masalah sosial, dan ghibah sampai perkara ibadah. Dia mau orangnya rajin ngaji. Tapi si ujungnya sih tidak baik kalau di luar pengajian orangnya begini. Itu termasuk ghibah. Ini termasuk ghibah. Cukuplah diri kita diam. Itu lebih selamat daripada kita mengucapkan kalimat yang kita akan menyesali kalimat-kalimat itu ketika kita sudah kita ucapkan. Nah, ini menjadikan kita akhirnya memahami tentang ghibah tersebut. Maka tentunya ketika kita itu sudah mengetahui tentang ghibah ini, bagaimana sikap kita kalau kita termasuk di antara objek yang dighibahin? Maka setidaknya ada 6 hal yang kita harus jaga kalau kita termasuk orang yang dighibahin. 1, ada 5 perkara. Yang pertama tentunya kita bersabar, karena tentunya kita paham Rasulullah sendiri pun walaupun sudah wafat, beliau pun masih dighibahin dengan banyak orang yang tidak suka dengan Rasulullah. Baik umatnya Nabi yang mereka belum memahami tentang kesempurnaan Nabi Muhammad ketika tidak belajar dan belum belajar, ataupun dari orang kafir yang sangat membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga ratusan tahun pun ketika Nabi sudah berkalang kubur, beliau pun masih dibicarakan keburukannya
oleh orang-orang yang membencinya, padahal beliau terjaga dari segala keburukan dan terjaga dari segala kesalahan. Ya, ini bersabar. Yang kedua, kalaupun kita menyadari bahwasanya kita digibahin oleh seseorang, maka pergunakanlah momen istimewa ini untuk meminta kebaikan akhirat. Kenapa? Engkau terdolimi. Dan sesungguhnya orang terdolimi mendapatkan golden time, bahwasanya pintu-pintu langit akan terbuka dan mintalah kebaikan untuk dirimu. Ya Allah, kalau ada orang yang gibahin saya, maka saya meminta balasan kebaikan akhirat dari sisimu. Ya Allah, berikanlah kepadaku surga, jadikanlah aku mendapatkan rahmatmu ketika aku digibahin atas sesuatu yang saya tidak suka ketika mendengar kalimat itu diucapkan olehnya. Jadikan ini golden time untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jangan sampai kita terdolimi lalu kita mendolimi. Seorang ulama besar Hasan al-Basri itu mengatakan kepada kita, kalau kamu terdolimi, jangan sampai kamu membalas secara berlebihan, lalu kamu berganti dari terdolimi menjadi pihak yang mendolimi. Kalau kamu digibahin, tahan. Jangan sampai responmu berlebihan, yang akhirnya responmu itu lebih besar dan lebih berat daripada kadar kejahatan yang kamu peroleh. Lalu akhirnya kamu mendoliminya lebih besar. Berapa banyak orang yang terdolimi dalam waktu yang begitu cepat dia langsung menjadi pihak yang mendolimi. Karena kadar membalasnya itu terlalu besar. Tahan diri, harus ada manajemen. Boleh membalas yang sepadan, tapi tidak boleh berlebihan dari apa yang kita peroleh. Terus yang keempat, yaitu mengingat keutamaannya. Artinya kita mengingat keutamaan bahwasanya orang yang senantiasa menahan marah, lalu memaafkan, kelak mereka akan mendapatkan sebuah pintu surga yang disebut dengan pintu memaafkan bagi siapapun yang mereka terdolimi ketika mereka digibahin. Dan yang terakhir, kalau memang kamu sadar digibahin orang, maka ingatkanlah bahwasanya itu merupakan sebuah kesalahan, dan ingatkanlah pula bahwasanya kenapa kamu begitu, supaya tidak mudah orang lain itu ngibah. Ya, perkara-perkara yang bisa menghindarkan orang ngibahin kita itu harus kita lakukan. Sebagaimana Nabi pernah menemui Sofiyah ketika beliau sedang iktikaf, lalu mengantar Sofiyah keluar dari Masjid Nabawi. Ada dua orang sahabat yang lewat mendapati Nabi bersama seorang wanita. Mereka mempercepat jalannya. Dan mereka tahu itu sebenarnya adalah istrinya Nabi. Cuma remang-remang agak malam, remang-remang gelap. Maka Nabi lalu memanggil dua orang itu, ala rislukuma. Tenang, ini adalah Sofiyah binti Huyayin. Ya, ini adalah Sofiyah binti Huyayin. Nah, Rasulullah menjelaskan itu Sofiyah supaya tidak menjadi materi gibah yang dibicarakan oleh mereka di belakang Rasulullah. Jadi orang juga harus senantiasa jangan suka gampang-gampang untuk membiarkan orang suudzon kepada dirinya. Harus menjelaskan. Ketika misalkan saya jalan sama anak perempuan saya gitu ya. Mungkin anak perempuan saya sudah besar. Mungkin saya ketika jalan kelihatannya kayak seumuran misal gitu. Ya saya harus menjelaskan ini anak perempuan saya ini. Jangan sampai saya salah. Jangan sampai kalian mengira ini istri muda saya. Ini istri saya. Ini adalah anak perempuan saya. Menjelaskan. Ibu-ibu jalan sama keponakannya gitu. Mungkin keponakannya belum pernah diperkenalkan. Lalu ada orang melihat di pusat perbelanjaan gitu. Harus jelaskan. Ini keponakan saya datang barusan dari Jakarta. Ini kita harus jelaskan. Supaya apa? Supaya orang tidak termakan dengan prasangka buruk dan tidak termakan dan tidak sampai menjatuhkan dirinya dalam ghibah. Nah, inilah yang mungkin harus kita paham. Jadi sekali lagi disinilah kita hari ini belajar sebagaimana kita memperlakukan, kita diperlakukan. Dari sebuah riwayat yang sangat indah yang ada pada kehidupan Ibunda Aisyah. Semoga hal ini bisa memberikan kepada kita sebuah pelajaran penting dalam kehidupan kita, bahwasanya awareness terhadap dosa itu penting. Kalau kita tidak memiliki sensitivitas terhadap dosa, maka menjadikan kita menjadi pelaku dosa tanpa kita sadari. Semoga Allah memberikan keberkahan di dalam setiap urusan kehidupan kita dan memberikan kebaikan dan jalan petunjuk kepada seluruh keluarga besar Muslim Munchen di Jerman. Saya selalu mendoakan semoga di dalam kehidupan Bapak dan Ibu semuanya diberikan oleh Allah penjagaan dari fitnah, diabadikan
keberkahan di dalam kehidupannya, diberikan petunjuk di dalam kebaikan, diberikan kemuliaan di dalam berinteraksi. Semoga Allah tuntun kita kepada perkara yang Allah cintai dan Allah ridhai. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.